materi yang sudah kita siapkan. Ya, terlihat? Belum, Pak. Terlihat ya? Bisa dilihat semuanya? Bisa. Sudah. Alhamdulillah. Bisa, Kak. Baik. Baik. Kali ini kita akan lanjutkan soal dengan SNBP untuk materi penalaran Islam dengan pembimbing saya, yaitu Muhammad Mansur LC MBD. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembahasan kita yang kemarin sudah sampai nomor 9 kalau tidak salah ya. Kita lihat kemarin sudah. Nanti ketika sudah selesai, insya Allah materi ini akan kami kasihkan ya untuk belajar kalau sudah tuntas nanti atau nanti sama panitia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Fatihah. Semoga penuh berkah dan cita-cita kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bisa masuk MANIC. Diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sampai ke pembahasan nomor 10 ya. Nah, ini ada soal sebagaimana di sebelumnya. Jadi Ustaz akan membawakan soal, kemudian begitu dibacakan adik-adik semuanya mencerna dengan pikiran yang jernih. Kemudian ketika sudah sampai kepada jawaban-jawaban yang dibacakan, tentukan dalam diri panjenengan kira-kira jawabannya apa, dan nanti Ustaz kasih waktu untuk menjawab kira-kira 3 detik. Wah, jadi cepat sekali. Tek, tek, tek. Nah, baru tentukan kalau apakah sama jawabannya dengan yang di hati panjenengan, yang di pikiran panjenengan. Nah, kalau sama berarti tepat. Nah, begitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada soal begini, bagaimana sikap Islam terhadap globalisasi yang banyak mempengaruhi budaya di Indonesia, terutama terkait gaya hidup yang materialistis. Ya, tentang globalisasi ya. Globalisasi itu berarti budaya-budaya yang bermacam-macam dari berbagai unsur negara, daerah, ya semuanya, bukan hanya dari satu negara saja, tapi berbagai macam seluruh dunia itu berpacu dan saling mencampur, dan itu memang budaya. Nah, terhadap begitu itu bagaimana? Nah, terkait gaya hidup yang materialistis. Jadi akan mempengaruhi budaya tadi itu, global tadi itu mempengaruhi budaya materialistis. Jadi secara dohir, secara material itu akan terpengaruhi, ya akan terpengaruhi dalam gaya hidup. Nah, ini bagaimana sih sikap Islam terhadap globalisasi tersebut? A. Menerima semua aspek globalisasi agar dapat beradaptasi dengan zaman. B. Menolak globalisasi sepenuhnya karena dapat mengancam nilai agama. C. Memilih dan menyaring budaya yang sesuai dengan nilai Islam. D. Mengikuti semua tren global tanpa membedakan baik atau buruk. Ya. Silahkan dipilih 1, 2, 3. Yang C. Yang C. Dan menyaring budaya. Atau ada yang D tadi ya, ada yang D, ada yang C gitu ya. Ada yang D kira-kira? Ada yang D? C gitu ya? Yang Ustaz C. Oh C, oke kita lihat. Nah,
jawabannya adalah sebagai berikut. Betul sekali. C. Mengajarkan untuk menyaring budaya dan gaya hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam ya itu sudah ada tuntunan, sudah ada panduan bagaimana menjalani seluruh kehidupan ini. Model gaya hidup ini sudah ada dalam agama kita. Contoh dalam hal berpakaian ya. Dulu orang Islam itu pakaiannya selalu tertutup gitu kan. Tapi karena gaya atau gaya pakaian dari berbagai negara masuk yang melalui televisi, melalui internet ya, kemudian itu sudah mempengaruhi ya pola hidup, akhirnya mulailah lepas kerudung, kemudian mulai berpakaian ketat, ada pakai yugensi dan seterusnya. Itu kan budaya-budaya luar. Nah, yang tanpa aturan dan lain sebagainya. Pokoknya hidupnya bebas, sekuler dan lain sebagainya. Itu masuk ke dunia Islam. Nah, Islam sudah ada panduannya begitu. Ya, kemudian cara gaya berbicara ya. Sekarang kita juga sekarang anak-anak kampung juga sudah terkontaminasi oleh budaya global tadi itu. Ada yang mungkin orang kota ya, orang kota mengatakan gaya-gaya maaf, ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang jelek itu dianggap sudah biasa. Contoh apa ya, buset, kemudian dan lain sebagainya lah. Pokoknya orang-orang kota gitu kan, dikira orang-orang kampung sekarang sudah memakai ucapan-ucapan tadi yang padahal itu di luar apa ya budaya kita, itu masuk ke kampung-kampung. Nah, di Islam sudah ada panduannya. Bagaimana itu? Ya harus di Islam itu panduannya adalah menyaring ya budaya yang sesuai dengan nilai-nilai. Oke, kita okekan, kita bisa ikuti, bisa kita terapkan ya. Contoh budaya ini memberi takjil, memberi bagi-bagi bulan Ramadan itu kan mungkin bukan dari sini, dari Arab itu. Dulu itu dari Arab, sekarang sudah mulai masuk di Indonesia. Ya, tapi itu kalau bulan Ramadan itu bagi-bagi takjil di mana-mana. Nah, sekarang di negara kita, di Indonesia, di kampung-kampung sudah mulai itu bagus, yang sesuai dengan agama kita. Pakaian pun begitu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini jawabannya C, benar sekali. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Nah, ini. Bagaimana konsep rahmatan alamin? Nah, pernah dengar ya rahmatan alamin? Apa itu rahmatan alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alaminnya di situ rabbil alamin. Jadi rahmatan alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Al-Qur'an mengatakan begitu. Jadi tiada aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat alam semesta itu bagaimana? Menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kedamaian, menunjukkan keindahan Islam itu untuk semua alam semesta, baik manusia, baik binatang, bahkan tumbuhan maupun apapun, termasuk konsep rahmatan alamin. Ya, dari segi kalau lingkungan ya contoh tidak merusak ya. Dengan hewan binatang ya berarti harus juga kasih sayang ketika menyembelih. Contoh sekarang kan ada itu nyembelih tidak rahmatan alamin, dipakai tembak dulu gitu kan, atau dikelengerkan dulu, itu kan enggak rahmatan alamin, dan seterusnya. Itu konsep rahmatan alamin. Nah, bagaimana konsep rahmatan alamin dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia? Wah ya, dengan konsep menghadapi isu lingkungan hidup di Indonesia. Bagaimana? A. Mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. B. Dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti sholat dan puasa untuk memperbaiki alam. C. Dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. D. Dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam atas kepentingan lingkungan. Nah,
Jawabannya apa? 1, 2, 3. Yang A. Tahu. Oke, kita lihat ya. Ada yang A, ada yang D. Monggo serat dipilih. Ya, jawabannya adalah A. Benar sekali, yaitu menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Karena dunia ini, alam semesta ini titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Untuk kita jaga. Apabila kita tidak jaga, rusak, maka akan cepat kiamat. Maka wajib bagi kita untuk menjaga keseimbangan. Caranya bagaimana? Contoh, ya, agar tidak terjadi longsor, maka hutan jangan dikundi. Ya, agar tidak terjadi banjir juga itu hutan juga jangan digunduli sebagaimana yang terjadi hari ini di Sukabumi ya, yang begitu dahsyat banjirnya dan banyak memakan korban, mobil-mobil berkelimpangan itu. Kenapa? Karena berarti alam sudah tidak seimbang. Air yang turun berupa hujan itu harusnya kan masuk ke tanah. Ini sekarang tanah sudah menolak. Kenapa? Karena ulah daripada kita semuanya tidak menjaga keseimbangan, sudah banyak ditanami gedung-gedung ya, semua di plester semuanya sehingga air nggak masuk. Kemudian pohon yang harusnya menyerap air, pohonnya masih tebangi sehingga nggak ada lagi yang meresap air tersebut dan seterusnya. Nah, itu bentuk ketidakseimbangan, kemudian buang sampah sembarangan sehingga dan seterusnya banyak sekali sebab akibat sebab yang menjadikan tidak seimbang gara-gara ulah manusia. Nah, maka dari itu jawabannya A. Sementara yang B, dengan ibadah pribadi, sholat itu ya tidak cukup, ya. Itu doa itu bagi kalau Ustadz Barakan itu doa itu seperti oli, ya seperti oli lah. Nah, yang kerja itu mesin. Ya, yang kerja itu mesin. Jadi yang mengerjakan itu adalah mesin. Contoh usaha atau kerja itu adalah mesinnya. Jadi mesin itu dengan doa itu jadi lancar lah kayak gitu. Tapi kalau oli saja tanpa adanya mesin, buat apa? Maka nggak akan berfungsi. Nah, gitu ya. Maka harus ada hubungan ataupun keseimbangan tadi itu. Ya, dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah di lingkungan, wah itu sama saja. Jadi hubungan ibadah dengan lingkungan, itu ya kalau diutamakan untuk ibadahnya saja, lingkungan tidak terurusi sama saja. Begitu juga memprioritaskan umat Islam atas kepentingan lingkungan, kalau mementingkan hanya kepada Islam saja atau orang-orang yang Islam saja tanpa memperdulikan lingkungan, ya maka rusak juga. Nah, maka dari itu Islam itu konsepnya rahmatan alamin itu menjaga lingkungan dengan baik, dengan segalanya yang terbaik untuk lingkungan kita agar seimbang. Maka jawabannya adalah A. Bagus sekali untuk yang jawab A. Oke, kemudian selanjutnya dalam konteks era digital, bagaimana umat Islam dapat menjaga nilai-nilai kejujuran sesuai dengan ajaran Islam ketika berinteraksi di media sosial? Ingat ya, di era digital yang sekarang ini, ya semua semua itu penuh dengan kabar, ya penuh dengan kabar, dan kabar itu ada kadang benarnya, ada kadang tidak benarnya, namanya juga kabar. Nah, kabar itu apabila sesuai dengan realita itu berarti ada kecocokan. Lah itu namanya kejujuran. Ya, jujur itu berarti sidik itu adalah apa yang keluar dari mulut itu sesuai dengan realita. Nah, itu jujur. Apabila tidak sesuai maka itu suatu kebohongan. Nah, ini ya. Nah, dalam konteks digital, era digital ini, menjaga nilai kejujuran Islam berinteraksi di media sosial yang sekarang banyak kabar berseliweran, bagaimana? A. Membagikan berita dan informasi yang bermanfaat bagi umat. Ya,
membagikan berita dan informasi yang bermanfaat bagi umat. B. Menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Oh, jadi begitu dapat informasi baik itu melalui berita, YouTube, WA biasanya ya, berseliweran langsung share gitu. Kemudian C, menghindari berbagai konten yang bersifat hiburan. Kalau ada konten-konten hiburan, nggak usah lah kayak gitu. Kemudian D, membatasi interaksi hanya dengan sesama muslim. Interaksi hanya sama muslim saja. Kira-kira jawabannya apa? 1, 2, 3. Oke. Kita lihat jawabannya adalah oke, betul sekali. A, membagikan informasi yang bermanfaat dan memverifikasi sebelum membagikan adalah cara menjaga kejujuran. Nah, ini ya. Jadi dengan derasnya informasi yang tanpa batas di internet ini, kita harus ketika membagikan pastikan pertama yang kita bagikan itu benar-benar valid, benar-benar terjadi, bukan kabar burung ya. Karena banyak kabar-kabar tersebut itu tidak sesuai dengan realitas. Karena apa? Karena kepentingan, karena politik, karena ada maksud, dan lain sebagainya. Contoh suatu ketika ya, ada seseorang dikabarkan telah meninggal, padahal tidak. Gitu. Satu, kadang dia tidak tahu, atau yang menyebarkan karena ada suatu kepentingan. Dan seterusnya. Maka apalagi itu kabar tersebut bermuatan negatif ya, seperti menyalahkan informasi, itu tanda-tanda ya, itu tanda-tanda. Maka harap hati-hati. Al-Quran itu di Islam, di agama kita itu ada panduannya bagaimana ketika kita mendapatkan kabar ya, itu harus bagaimana. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Hai orang beriman, ketika datang kepadamu sebuah kabar dari orang yang fasik, maka tabayunlah, artinya verifikasi apakah itu benar atau tidak. Jadi terutama kabar-kabar yang bermuatan negatif, maka harus hati-hati, jangan langsung tapi verifikasi dulu ya, verifikasi dulu apakah sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, yang dibagikan itu bermanfaat ya, bukan hanya sekedar betul tidak betul. Kalau mau di share itu yang bermanfaat, kalau yang tidak bermanfaat kenapa? Karena kebutuhannya juga dalam kita ya. Khairun nasi anfa'uhum bermanfaat bagi jadi di Islam itu anjuran untuk membagikan, terutama adalah ada nilai value-nya, ada nilai manfaatnya untuk disebarkan. Kalau enggak perlu ya, enggak perlu. Kalau enggak perlu. Jadi kadang saya juga ketika menyebarkan, saya lihat dulu ini apa ini. Oh, ternyata ini ada nilai positifnya, informasinya itu. Tapi kalau itu berisi tentang kabar-kabar negatif, jangan di share. Itu tuntutan kita. Gitu ya. Itu bagaimana cara berinteraksi dengan di era digital sekarang. Baik, lanjut. Terdapat perbedaan. Kita biar terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan aplikasi online. Ya, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan aplikasi pinjam online, pinjol.
berdasarkan prinsip dalam muamalah Islam, langkah mana yang sebaiknya diambil? Wah, berdasarkan prinsip dalam muamalah Islam, langkah mana yang sebaiknya diambil? Tahu nggak? Jelas. Di zaman online itu ada sekarang di internet itu banyak ya, dikit-dikit iklan peminjaman, bisa minjam uang dan lain sebagainya. Tiba-tiba akan dan seterusnya. Dan ini merupakan model gaya transaksi peminjaman di era digital, era banyak yang sedang korban juga. Bagaimana? Ya, menurut pandangan Islam, ya, baiknya bagaimana langkah yang diambil? A. Menghindari seluruh jenis pinjaman untuk mencegah riba. B. Mengkaji legalitas pinjaman online dan memastikan tidak ada unsur riba. C. Meningkatkan penggunaan pinjaman online karena kemudahan akses. D. Menggunakan pinjaman online dalam kondisi darurat. Nah, silakan jawab 1, 2, 3. B. Apa? B. B. Mengkaji legalitas. Mengkaji legalitas ya. Oke, terima kasih yang menjawab. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul sekali. B. Menghindari riba dengan memastikan kehalalan transaksi. Jadi begini, ya. Yang pertama, menghindari seluruh jenis pinjaman untuk mencegah riba. Ini berarti antipati. Antipati itu sudah pokoknya nggak sama sekali. Padahal pinjaman itu bagian daripada syariat atau fikih yang diperbolehkan dalam khazanah keislaman kita. Jadi itu artinya pinjam meminjam, ya, itu diperbolehkan. Hanya saja tadi itu ketika disyariatkan dipastikan pasti itu tidak merugikan dan tidak ada unsur ghurur, ya, atau unsur yang diharamkan seperti riba. Nah, gitu. Yang C, meningkatkan penggunaan pinjaman online karena kemudahan akses. Nah, karena semakin mudah, perlu kita tindakan juga tidak tepat berarti serampangan. Nah, enggak ada ininya, enggak ada share, enggak ada istilahnya apa ya, sharingnya nggak ada disaring. Kemudian menggunakan pinjaman online hanya jika dalam kondisi darurat. Nah, kalau darurat saja itu juga sangat berpotensi. Apabila darurat juga apabila tidak tepat, maka itu juga akan merugikan. Nah, yang bagaimana yang benar yaitu mengkaji legalitas pinjaman online seperti apa, apakah sah atau tidak. Jadi ada pinjaman online juga yang dibenarkan, ya, yang dibenarkan secara syariat. Kenapa? Karena di situ tidak ada unsur penipuan, tidak unsur untuk merugikan, dan juga dipastikan tidak ada unsur yang diharamkan seperti yaitu unsur riba. Nah, itu riba jelas haram sebagaimana dalam Al-Qur'an. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena apa? Mengharamkan. Karena riba itu merugikan. Ya. Baik, kita lanjut. Bagus jawabannya, ya, yang telah menjawab. Nah, oke, sekarang nomor 14. Bagaimana umat Islam dapat menerapkan konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majmuk di Indonesia? Tahu sendiri ya, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang majmuk. Majmuk itu berkumpul dari berbagai macam golongan, baik ras, suku, agama, ya, yang berbeda-beda. Ada berbagai agama, aliran, kepercayaan, dan juga berbagai macam
suku dari mulai Papua hingga sampai Aceh sana itu udah berapa suku, banyak sekali. Jawa aja udah macam Jawa, ya udah banyak. Nah itu majmuk, Indonesia itu majmuk. Bagaimana konsep ukhuwah? Ya, bagaimana konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat tersebut? A, dengan hanya mempererat persaudaraan dengan sesama muslim. B, dengan menjalin hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agama. C, dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam dalam segala urusan. D, dengan membatasi interaksi sosial dengan non-muslim. Nah, silakan dipilih 1, 2, 3. B Pak. B, oke. Kita lihat jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Congrats. Oke, ukhuwah Islamiyah melibatkan hubungan yang baik dengan semua manusia. Nah, ini jadi kalau hanya mengutamakan ataupun hanya bersaudara dengan muslim aja ya tidak tepat, karena kita masyarakat majmuk, ya, masyarakat semua. Tetangga kita ada Nasrani, ada bahkan yang lain, ya kita harus baiki juga karena itu saudara kita. Karena ada dalam konsep ukhuwah dalam Islam itu ada tiga konsep yang harus dipahami oleh adik-adik semuanya. 3 konsep saudara itu, pertama adalah konsep ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan seagama. Persaudaraan apa? Seagama, yang seagama. Ini ukhuwah persaudaraan yang paling terkecil, yang tingkatannya itu tingkatan grade nomor 3. Ya, berarti persaudaraan agama. Yang kedua, persaudaraan antar watoniyah, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan antar bangsa. Nah, jadi kalau sebangsa, kita setanah air Indonesia, yaitu kita ada ukhuwah. Ya. Yang terakhir adalah paling besar, yaitu paling luas dan paling agung, yaitu ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Nah, ini yang paling tinggi. Ya. Jadi di Islam itu selagi ia manusia, maka itu adalah saudara kita. Nah, apalagi ditambah satu bangsa, satu nusa, ya, satu tanah air, satu tanah air. Ya, contoh kalian ketemu di luar negeri masih orang Indonesia, walaupun agamanya beda, tapi masih orang Indonesia. Oh, itu saudara lebih daripada yang lainnya. Nah, yang sesama manusia aja saudara, ini apalagi ditambah berarti 2. Apalagi sampean ke luar negeri ketemu misalkan umroh ataupun haji, ya, umroh ketemu di sana. Wah, orang berbagai macam ketemu di sana. Satu, sesama manusia, bersaudara. Kemudian ketemu orang Indonesia di sana, satu tanah air. Ketemu lagi seagama. Wah, komplit 3 ini, berarti tambah lagi berarti keutamaannya. Berarti ada 3. Wah, nah, maka kalau yang mengutamakan adalah yang ukhuwah insaniyah ataupun ukhuwah basyariah, yaitu kemanusiaan, saudara kemanusiaan yang paling tinggi. Jadi tidak mengutamakan ini. Kenapa? Kalau mengutamakannya ini ukhuwah diniyah saja, yang seagama saja, apabila misalkan sampai lagi di jalan ada orang ketabrak brek gitu kan, saya akan tanya, lihat KTP-nya, ini agamanya apa. Kalau agamanya Islam ditolong, kalau nggak Islam maka tidak ditolong. Ini salah. Gitu ya, salah. Maka selagi siapapun itu jatuh misalkan perlu pertolongan, ya harus ditolong. Nah, itu nggak perlu melihat agamanya apa, nggak melihat dari mana tanah airnya, yang penting dia manusia, kita wajib tolong. Nah, maka dari itu menjalin dengan hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agama, itu adalah jawaban yang tepat. Nah, dan
tidak memprioritaskan kepentingan umat Islam saja dalam segala urusan, juga tidak membatasi interaksi sosial dengan non-Muslim saja. Nah, jadi kalau sama non-Muslim dibatasi, nah itu juga tidak majmu' namanya, tidak menerapkan konsep ukhuwah secara majmu'. Jadi nanti kalau sampai nanti sudah kuliah akan bertemu dengan, apalagi kuliahnya nanti di fakultas-fakultas sains, seperti ada yang cita-cita di sini nanti pengen jadi dokter, masuk UI, masuk ITB, IPB, ataupun jadi insinyur, itu pasti nanti Anda akan kuliah banyak kawan-kawan, bukan satu daerah, bahkan beda jenis, mungkin beda ini, beda ras, bisa jadi orang Chinese atau bahkan orang dari luar negeri gitu ya, yang beda agama, beda. Nah, itu semua adalah saudara kita. Nah, itu. Maka adalah B. Saya lanjut. Nah, sekarang dalam Islam, dalam Islam, etos kerja yang tinggi merupakan nilai yang dianjurkan. Etos kerja di Islam itu dianjurkan, ya. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam menyikapi fenomena quit? Itu apa? Ini Ustaz kasih gambarannya, itu sikap karyawan yang hanya melakukan tugas-tugas dasar yang diperlukan tanpa berusaha lebih keras atau mengambil inisiatif baru. Jadi ya sesuai tupoksinya saja, sesuai dengan tugasnya saja. Dalam dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja. Ini diterapkan dalam menyikapi fenomena quitting di dunia kerja. Bagaimana nilai yang dianjurkan dalam agama kita? Nah, A. Dengan bekerja sebaik mungkin meskipun tugas diberikan minimal. B. Dengan mengambil tugas tambahan untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan. C. Dengan memberi kontribusi sesuai dengan amanah tanpa meninggalkan tanggung jawab. D. Dengan bekerja hanya sesuai perjanjian kontrak tanpa memperhatikan kualitas. Silakan dipilih 1, 2, 3. Yang C. Yang C. C. Dengan memberi kontribusi sesuai dengan amanah tanpa meninggalkan tanggung jawab. Oke. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Analisanya ini tinggi ya. Betul sekali C. Memberikan kontribusi sesuai amanah dan tanggung jawab adalah etos kerja Islam. Itu ya. Jadi di Islam itu ya kita sangat dianjurkan sekali untuk menjaga amanah, tugas-tugas yang paling utama kita, dan bertanggung jawab tentunya ya, dan bertanggung jawab atas tugas kita. Jadi itu yang paling inti dalam etos kerja dalam agama kita. Jadi apabila dalam bekerja itu menunaikan segala amanah dan tanggung jawabnya itu yang paling utama ya, sebelum yang lainnya. Nah, gitu. Ya. Oke, ya. Terus lanjut kita nomor 16. Seorang muslim menyaksikan ketidakadilan dalam distribusi zakat di daerahnya. Wah, jadi sampean contoh melihat fenomena ada pembagian zakat, tidak adil. Nah, gitu ya. Tidak adil itu. Tidak adil itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Adil itu kan namanya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kebalikannya adalah zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka apabila ditempatkan kepada tempatnya maka adil. Zakat harusnya ya, contoh diberikan kepada fakir miskin. Kok diberikan kepada orang yang kaya contohnya. Berarti kan nggak pada tempatnya. Nah, berarti nggak adil itu. Gitu ya. Berarti kebalikannya berarti zalim karena tidak sesuai dengan seharusnya. Nah,
berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan, ya, menganjurkan kebaikan, melaksanakan kebaikan, nahi mungkar, dan mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman, mencegah kerusakan. Nah, itu nahi mungkar. Tindakan apa yang paling tepat? Nah, berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, tindakan apa yang tepat? A. Membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial. Oh, dengan menulis status ataupun apa atau berita. Begitu? Atau B, menyampaikan keberatan dan memberikan masukan kepada pengurus zakat. Sampaikan keberatannya dan berikan masukannya kepada pengurusnya. C, mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya. Langsung, berarti dia ingin jadi pengurus nanti biar agar bisa memperbaiki sistemnya, mengambil peran di situ. D, tidak ikut campur dan tetap membayar zakat seperti biasa. Itu bukan urusan saya, sebagai tak bayar. Nah, sikap ada seorang muslim tidak adil itu dalam hal pembagian zakat yang tidak adil, silahkan dipilih. 1, 2, 3. B, yang C, Ustadz. C. Apa? Yang C. D. Ada lagi? B. B apa D? B, Ustadz. B. Oke. C ada C? Kayak tadi ada suara C. C. Nggak ada? Ada C. Lihat ya. B. B. Oke, bismillahirrahmanirrahim. B jawabannya, ya. Menyampaikan keberatan secara langsung adalah bagian dari nahi mungkar. Jadi konsep nahi mungkar itu, melarang itu, ya, dengan menyampaikan keberatan dan masukan kepada pengurus itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak harus merubah secara langsung. Itu juga masuk. Terus membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial, mungkin tujuannya untuk merubah, tetapi dengan menyebar di media sosial itu malah tambah tandang bikin fitnah. Orang yang bersangkutan pun tidak tahu malah. Nah, jadi tidak tepat sasarannya. Kemudian C, mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki, itu juga selalu terburu-buru, ya, terlalu frontal. Jadi ada stepnya. Yang paling tepat pada waktu itu apa? Ya, menyampaikan keberatan, tidak ikut campur dan tetap membayar zakat. Ini namanya tidak respect, tidak punya rasa, ya, tanggung jawab terhadap perkara Islam, yaitu tentang zakat. Nah, maka dari itu tidak tepat. Ya, maka yang tepat adalah B, ya, bagus sekali jawabannya. Oke, lanjut. Nah, jika dalam suatu wilayah terjadi krisis pangan, ya, jika terjadi dalam wilayah terjadi krisis pangan, bagaimana konsep Al-Quran tentang tolong menolong dalam kebaikan dapat diaplikasikan? A, dengan hanya mengutamakan kebutuhan keluarga dan orang terdekat. B, dengan membantu mendistribusikan bantuan tanpa membedakan status sosial. C, dengan mengirimkan bantuan kepada umat Islam. Dengan mengirimkan bantuan hanya kepada umat Islam. D, dengan membatasi bantuan hanya kepada sesama warga setempat. Nah, wah, sudah ada yang mencoret B nih. Oke. Oke, ya, oke. Kita lihat ya jawabannya apa. Apakah B? Kita lihat. Oke. Oke, betul sekali. Tolong menolong dalam Islam tidak membedakan status atau agama. Nah, sebagaimana krisis pangan, ya. Bagaimana seperti terjadi di
waktu moneter itu banyak di Indonesia waktu tahun 2007 ya. Kalian belum lahir mungkin. Itu kita pernah krisis dan banyak kelaparan. Lah ini bagaimana? Apakah mendahulukan keluarga terdekat? Wah, itu kurang tepat. Mendistribusikan bantuan tanpa membedakan status sosial ini semuanya hidup membutuhkan ya, semua yang membutuhkan, nggak ada keluarga saja. Kemudian mengirimkan bantuan hanya kepada umat Islam berarti masih mendahulukan agama, berarti tidak sesuai tadi ya, karena basyariah yang utama tadi. Jadi ingat konsep ukhuwah, ingat. Jadi basyariah dulu, watoniyah baru apa diniyah. Baru eh, nah, itu yang benar. Kemudian membatasi bantuan hanya kepada sama warga setempat, yang itu juga kurang tepat. Jawabannya adalah B, bagus sekali. Oke, kalau sudah tahu tadi itu konsep tiga ukhuwah tadi itu, insya Allah soal apapun aman ya tentang masalah tadi sosial. Oke, 18. Dalam menghadapi masalah kesehatan mental, bagaimana Islam memandang peran penting keluarga dalam mendukung anggotanya? Sekali lagi, masalah kesehatan mental. Bagaimana Islam memandang peran penting keluarga dalam mendukung anggotanya? A. Keluarga hanya perlu mengingatkan kepentingnya ibadah dan sabar. B. Keluarga sebaiknya mendorong untuk berobat dan mencari bantuan profesional. C. Keluarga sebaiknya menjaga masalah tersebut agar tidak diketahui publik. D. Keluarga harus memberikan nasihat agama untuk menyelesaikan semua masalah. Nah, monggo dianalisa. 1, 2, 3. B, Ustaz. B. 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 Oke. Kita lihat ya. Terus sekali. B. Islam mendorong untuk mencari solusi terbaik termasuk bantuan profesional. Kenapa menghadapi masalah kesehatan mental ini perlu perlu serius ya, perlu serius dan orang serius yang menangani, jangan sembarang orang ya, karena bisa salah. Karena kalau hanya bersabar saja dan banyak ibadah saja seperti di jawaban A, ya kurang tepat. Kenapa? Ya perlu harus ditangani khusus. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di agama kita itu, di Al-Qur'an itu dikatakan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semuanya kepada orang yang ahli. Ya, orang yang ahli in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Nah, gitu ya. Ini anjuran kita ketika sakit ataupun apa yang dibutuhkan, kita tanya kepada ahlinya. Kalau misalkan sakit, nah dalam hal kesehatan lah contoh, dalam hal kesehatan, kalau kita sakit bagian dalam jantung, contoh, ya kita perginya ke dokter ahli dalam, ahli jantung. Jangan perginya ke ahli mata ataupun ahli telinga, nah, gitu kan. Atau bahkan perginya ke tukang bangunan, salah jauh malah itu ya. Nah, kayak gitu. Ketika kita membangun, maka kita gunakan tukang ataupun ahli ya yang bagian pertukangan yang bidangnya pembangunan, jangan ke dokter. Nah, malah nanti bisa runtuh rumahnya kalau membangun. Begitu seterusnya. Ya, maka mencari ataupun bertanya kepada yang profesional dan ahli dan minta bantuan kepadanya, itu yang paling tepat ya di antara yang lain. Gitu. Oke. Kita lanjut. Karena nasihat agama yo enggak tepat ya, nasihat agama aja itu enggak tepat. Kemudian juga menjaga menjaga masalah tersebut agar tidak ketahui juga itu enggak menyelesaikan masalah. Maka B tadi ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke. Oh, sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa dukun.
atau perdukunan untuk berbagai kepentingan. Ya, di tempat Anda masih ada yang kayak gitu. Di kampung-kampung, pelosok-pelosok biasanya masih banyak ini. Ya, jadi manfaatkan jasa dukun untuk berdukunan sebagai berbagai kepentingan. Berdasarkan ajaran Islam, bagaimana sikap yang tepat terhadap fenomena ini? Ya, jadi ada yang sakit apa, perginya ke dukun. Bahkan, maaf, mau pilkada pun atau itu perginya ke dukun. Mau nyalon DPR perginya ke dukun. Nah, dan seterusnya. Ini masih ada kayak gitu. Nah, bagaimana sikap yang tepat terhadap fenomena ini? A. Menghindari penggunaan jasa dukun dan mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah. B. Menggunakan jasa dukun jika hanya untuk kebaikan dan kesembuhan. C. Mendukung masyarakat menggunakan dukun agar tradisi lokal tetap hidup. D. Tidak ikut campur terhadap kepercayaan masyarakat yang masih mempercayai perdukunan. Kira-kira jawabnya apa ini? Ada yang sudah mencoret A ini ya. Kita lihat ya. Oke, oke, kita lihat. Jawabannya adalah ya, perdukunan bertentangan akidah dan harus dihindari. Ya, tidak tepat karena apa? Dukun itu kan yang bermain di situ adalah setan, iblis ya. Jadi kenapa kita disuruh untuk menghindari dan pasti berbuat syirik? Ya, dukun itu nggak jauh. Biasanya ya, apakah dia tahu dukun itu biasanya ada rewangnya, ada pembantunya. Pembantunya siapa? Setan, jin dan sebagainya. Itu yang memberitahu. Kalau dia sendiri tidak tahu. Nah, maka kali itu makanya dukun itu penuh dengan kesyirikan. Maka dari itu menghindari, bertentangan dengan akidah dan harus dihindari. Apalagi kalau apa menggunakan jika kebaikan dan kesembuhan, untuk kesembuhan juga nggak tepat. Apalagi menggunakan agar tradisi itu merupakan tradisi lokal agar hidup, tapi bertentangan ya tidak tepat ya. Apalagi tidak ikut campur terhadap kepercayaan masyarakat yang masih mempercayai perdukunan. Kayak ikut campur acuh tak acuh juga tidak tepat. Oke, jawabannya adalah A. Bagus sekali. Ini 20. Bagaimana sikap Islam terhadap globalisasi yang banyak mempengaruhi budaya Indonesia? Oh, ini tadi sudah ya. Oh, ini nih kedobelan ini ya. Ya, tadi sudah ini. Tadi sudah. Ini kita lewati ya. Ya, sudah. Ini sama seperti tadi. Kita lewati aja. Ya, menyaring budaya dan gaya hidup sesuai nilai agama. Kita sudah. Oke, 21. Udah. Oke, jawabannya tadi sudah kelihatan ya. Bagaimana prinsip kejujuran dalam Islam bisa diterapkan pada aktivitas perdagangan online menghindari penipuan? Nah, bagaimana prinsip kejujuran dalam Islam dapat diterapkan pada aktivitas perdagangan online untuk menghindari penipuan? Nah, jadi dalam ini perdagangan online itu kan ya, perdagangan online itu agar tidak terjadi atau dirugikan penipuan, apa kira-kira? A. Menjual barang dengan harga semurah mungkin, jelas bertentangan. Memberikan deskripsi produk yang akurat dan transparan. C. Menyediakan layanan pengembalian tanpa syarat. Membatasi informasi produk yang ditampilkan. Nah, jawabannya apa? B ya, itu ya sudah ada milih B ya, memberi deskripsi produk yang akurat dan transparan. Jadi kalau ketika panjenengan berbelanja online, itu pastikan produknya itu akurat ya dan bukan abal-abal. Ya, kalau tidak ya maka bisa tidak tepat ataupun Anda akan dirugikan. Pernah ini ada kawan ya, ingin beli apa itu, ingin beli peso pas musim Lebaran mau potong kambing, peso di online.
Begitu datang barangnya seperti meyakinkan beratnya sama seperti ini, berapa gram kayak gitu. Ketika dibuka isinya batu ternyata. Nah, isinya batu. Wah, itu kan kenapa? Berarti kan tertipu, berarti kan merugikan. Nah, maka dari itu di di hal tersebut tidak hati-hati dan dilarang kalau begitu. Maka harus deskripsinya produknya yang akurat ya dan transparan. Oke, dua-dua. Oke, dua-dua. Konsep zakat dalam Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil. Sekali lagi, konsep zakat dalam Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil. Bagaimana kebijakan zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia? Ini lumayan berat ini. Ya, konsep zakat mendorong distribusi kekayaan yang adil. Bagaimana sih kebijakan zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial? A. Dengan memusatkan zakat hanya untuk pendidikan. B. Dengan membagikan zakat hanya kepada kaum fakir. C. Dengan memberi zakat secara berkala dan merata kepada seluruh penerima. D. Dengan mengutamakan penyaluran zakat ke lembaga pemerintah. Jawabannya apa? Ada yang A, ada yang milih B, ada yang nyoret C. Nah, C. C. Oke, kita lihat. Oke, jawabannya adalah C, betul. Distribusi zakat secara berkala dan merata dapat eh, membantu mengurangi kesenjangan sosial. Jadi kalau rata, baginya adil, insya Allah kesenjangan sosial itu dapat tertuntaskan. Nah, itu contoh di kampung ini ada berapa yang miskin. Di data secara menyeluruh kebutuhannya berapa dan sebagainya. Nah, berikan itu zakatnya maka akan terangkat ekonomi mereka. Nah, begitu ya. Oke, jawabannya C bagus. 2, 3. Kita masih punya waktu 4 menit lagi nih ya. Dalam pandangan Islam, bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika menghadapi konflik antar kelompok di masyarakat? Nah, sekali lagi, pandangan Islam ketika bagaimana pemimpin harus bersikap ketika menghadapi konflik antar kelompok di masyarakat. Jadi kelompok di masyarakat itu ada beberapa kelompok yang saling mungkin bertolak belakang. Nah, ini bagaimana? A. Mengutamakan satu kelompok yang lebih besar. Yang besar diutamakan. B. Berpihak pada kelompok yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintah. C. Menjadi penengah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dan D. Menyelesaikan konflik dengan hukuman keras. Jawabannya apa? Yang C, Ustaz. Jawabannya C. C. Oke, menjadi penengah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak ya, kita lihat. Kalau A, mengutamakan satu kelompok yang besar berarti ini karena suatu kepentingan, ya maka nggak tepat. Berpihak pada kelompok yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintah berarti ini kolusi nih ya. Kolusi berarti yang pedek dengan dagangannya pusat berarti ini yang dipilih lah, ini juga tidak tepat. D. Menyelesaikan konflik dengan hukuman keras. Ini skala konflik apabila bertentangan kok dengan solusinya dengan memberikan hubungan yang keras juga kurang tepat. Kenapa? Dengan kita bersikap keras itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka jawabannya mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Insya Allah ini bisa diterima oleh semua pihak. Maka jawabannya adalah C. Seorang pemimpin dalam Islam dianjurkan untuk berlaku adil dan menjadi penengah. Itu sikap seorang pemimpin. Nah, gitu kan. Jadi karena apa? Karena pemimpin itu memberikan hak-haknya ya kepada setiap warga yang dipimpin. Di mana
hak-haknya ya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, gitu. Jadi tidak membedakan. Oke, lanjut. Terakhir, soal terakhir. Nah, ini soal terakhir 24. Dalam era digital, bagaimana sikap umat Islam dalam menanggapi berita yang belum terbukti kebenarannya? Oh, mirip-mirip tadi ya. Ya, tadi gitu. A. Membagikannya agar orang lain dapat menilai sendiri. B. Memverifikasi sumber berita terlebih dahulu sebelum menyebarkan. C. Tidak mengomentari apapun terkait berita tersebut. D. Menghindari membaca berita sama sekali. Nah, kira-kira jawabannya apa? B. Apa? Bebek, Ini tidak. bebek. Oke, sudah ngantuk. Oke. Pas ini kita sudah selesai. Jawabannya adalah B ya, memverifikasi berita terlebih dahulu. Oke, sebagaimana tadi kita jelaskan, inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Apabila datang kepada kalian sebuah berita ya dari orang fasik, maka fatabayanu, maka tartabayyanlah, maka verifikasilah. Maka jawabannya adalah B. Demikian anakku semuanya, adik-adik semuanya. Alhamdulillah sudah pukul 21 dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dan kita lanjutkan nanti di lain kesempatan. Ya, selamat istirahat, selamat tidur yang sudah ngantuk tadi. Ya, semoga bisa tidur dengan nyenyak. Sekian, laliko saya kembalikan kepada acara Mas Wiwit kepada beliau. Silakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.